wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Moharti. Nah, pada kesempatan kali ini dia akan menjelaskan mengenai paham marhainisme. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang sudah paham, ada yang belum paham mengenai paham marhainisme ini. Nah, dari itu di sini dia akan menjelaskan kembali mengenai paham itu. Baiklah teman-teman, kita bahas mengenai paham marhainisme ini. Paham ini yaitu suatu ideologi yang menindas atau yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Paham ini dicetuskan oleh Insinyur Soekarno yang ketika itu paham ini dari pemikiran Marxisme yang kala itu sesuai diterapkannya dengan miniatur dan kultur dari bangsa itu sendiri. Adapun maksud dan tujuan Soekarno menetapkan paham marhainisme ini. Paham ini mengangkat harkat hidup kaum marhain, yang mana dalam ideologi lain itu yang dimaksud dengan masyarakat Indonesia yang mempunyai faktor produksi sendiri yang akan tetapi hidup mereka masih tetap ditindas. Meskipun demikian, marhanisme juga ditunjukkan kepada golongan rakyat kecil yang dalam kesamaan itu kehidupannya selalu ditindas oleh para penguasa dan para orang-orang kaya, contohnya seperti kaum buruh dan kaum petani. Marhanisme secara etimologi ini berasal dari nama seorang petani yang ketika itu hidup di Indonesia dan dijumpai oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1926 sampai 1927. Dan ketika itu, dengan versi berbeda, nama petani yang dijumpai oleh Insinyur Soekarno di Bandung, Jawa Barat itu bernama Aem, yang kemudian dialog yang berbeda juga. Dalam dialog antara petani tersebut dengan Insinyur Soekarno, timbullah panggilan baru yaitu marhain. Petani ini memiliki alat produksi pertanian seperti cangkul, semuanya dia punya dan semuanya ia olah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, setelah itu nama petani tersebut diabadikan dari setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Marxisme pada esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan Bung Karno. Marxisme agar mandiri secara ekonomi, terbebas dari eksploitasi pihak lain. Tiap orang maupun rumah tangga itu perlu memiliki faktor produksi atau modal sendiri, wujudnya berupa tanah atau mesin, yaitu kemudian dalam konteks modern yaitu kendaraan, teknologi informasi, dan alat-alat dapur, serta alat-alat lainnya bisa saja diberdayakan dengan tepat guna bisa dijadikan sebagai faktor produksi atau modal. Modal dari marxisme ini bukanlah untuk ditimbun atau dilipat gandakan, melainkan untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan guna untuk menghasilkan suatu siklus. Nah, contoh dari siklus itu tadi yaitu petani menanam padi atau menanam berbagai tanaman yang akan digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Misalnya makan. Nah, jika padi itu lebih tercukupi, padi itu akan dijual ke pasar. Nah, sama halnya dengan para buruh penjahit, pengrajin, ataupun sebagainya. Mereka memperoleh suatu barang atau produksi, tentunya sebagian besar untuk mereka gunakan untuk kesehariannya. Dan nanti ketika ada kelebihan, mereka akan jual ke pasar. Jadi pada intinya idealnya yaitu
Syarat untuk mencukupi kebutuhannya sendiri itu hal yang paling utama. Baru ketika ada kelebihan baru mereka melayani di pasar. Nah, itu tadi penjelasan dari paham marhainisme. Jadi kalau ada salah kata, dia minta maaf dan dia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.